terakhir untuk program kegiatan di sekolah, Bu Desi Juliana Tampu Bolon, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Beni ya, moderator yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan program yang memberdayakan kepemimpinan murid atau student agency yang ada di sekolah saya Bapak Ibu ya. Saya sama dengan Ibu Erlina, murid-murid saya adalah murid-murid SMP Bu ya, yang masih mencari jati diri Bu ya. Masih mencari jati diri, kadang-kadang Ibu tahu sendiri ya Bu ya, anak yang mencari jati diri kadang menjengkelkan juga Bu ya. Tapi itulah tapi saya yakin Bu, mereka anak-anak luar biasa. Jadi program yang saya gagas ya Bu ya, dan ini sudah saya jalankan sebenarnya setahun, dan ini perlu evaluasi lagi Bapak Ibu tentunya. Nah, yang saya ambil adalah di ekskul Bapak Ibu, ekstrakurikuler. Saya membentuk yang namanya learning community atau komunitas belajar, tapi siswa. Nah, jadi memang saya menawarkan kepada rekan sejawat, karena saya kan guru bahasa Inggris, saya nggak mungkin dong saya ambil mapel lain. Saya nggak bisa bikin kombel, kebetulan kombelnya kombel mapel Bapak Ibu. Nah, jadi anak akan diberi keleluasaan memilih mapel mana yang mereka cenderung lebih sukai, atau kecenderungan mereka di mapel mana. Nah, jadi mereka akan memilih. Nah, jadi saya juga bekerja sama dengan guru-guru mapel yang ingin bersedia menjadi narasumber di mapel di kombel siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mengumpulkan ya Bapak Ibu, emang saya kapasitasnya kelas 9 sih Bapak Ibu ya. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan tidak menutup diri dari kelas 7 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menawarkan kepada siswa, mereka mau mengikuti, memilih Bapak Ibu. Mereka memilih kombel mana yang mereka mau ikuti. Nah, jadi memang yang namanya bahasa Inggris itu tanggung jawab saya. Lalu Bapak Ibu, mereka juga boleh memilih guru yang mereka inginkan. Jadi tidak mereka yang memilih, oh saya dengan Mem Desi, oh saya dengan Mem Evi. Nah, itu mereka yang ini Bapak Ibu. Nah, lalu mereka juga memilih suara. Mereka bersuara Bapak Ibu, mereka membutuhkan ruangan mana. Oh, kami mau pengen pakai perpustakaan baru, mereka menggunakan perpustakaan lama, mereka boleh memakai Infocus, terutama fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut Bapak Ibu. Dan lalu mereka juga menentukan kapan dan juga jam berapa. Karena ada mapel-mapel lain tentunya Bapak Ibu. Nah, mereka juga kita latih bagaimana berkolaborasi dengan kombel mapel lain gitu. Begitu Bapak Ibu ya, mungkin IPA cenderung menggunakan labor IPA dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kepemilikan mereka memang memiliki kombel itu sendiri. Artinya mereka membuat nama kombel sendiri, seperti namanya bahasa Inggris yang namanya anak-anak Bapak Ibu ya, silakan mereka membuat our English room, artinya ruangan bahasa Inggris kita. Lalu mereka itu adalah milik mereka. Lalu mereka menentukan ketuanya, lalu mereka menentukan anggota-anggotanya, dan juga termasuk piket-piketnya mereka tentukan sendiri Bapak Ibu. Nah, lalu dari mereka tentu ada yang menghubungi narasumber. Narasumber boleh guru dan juga boleh mentor sebaya Bapak Ibu. Anak yang dianggap, karena mereka udah satu server sih Bapak Ibu ya. Artinya mereka memang penyuka IPA, penyuka bahasa Inggris, penyuka seni dan lain sebagainya. Jadi narasumber mereka juga ada dari mereka. Ya, anak-anak yang dianggap jago mereka jadikan narasumber. Lalu mereka bilang narasumber hari ini adalah teman kami kelas 92 namanya Juni umpamanya. Oke, silakan, enggak apa-apa. Besok mereka membutuhkan saya umpamanya, mereka hubungi saya. Itu terjadi Bapak Ibu. Jadi kita melatih anak. Most of all, saya tidak mempertimbangkan seberapa capaiannya di bahasa Inggris, enggak Bapak Ibu. Selaku guru bahasa Inggris enggak. Ketika di kombel ya Bapak Ibu ya, saya hanya mengukur kemampuan mereka berkepemimpinan Bapak Ibu. Bagaimana mereka menyuarakan, bagaimana mereka menentukan pilihan-pilihan untuk kebaikan mereka, untuk menunjang kemampuan mereka atau kemampuan yang mereka minati. Bagaimana juga mereka merasa memiliki, begitu Bapak Ibu. Itu yang menjadi target utama saya dalam kombel ini Bapak Ibu. Tentu bonusnya mereka akan lebih mahir di mapel-mapel tertentu. Mungkin itulah program yang sudah saya lakukan Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu boleh memberikan saran, yang umpan balik dan penguatan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Thank you. Pak Beni nggak kedengaran ya. Iya. Ide yang kreatif bagaimana bisa meneruskan kegiatan intrakurikuler menjadi kokurikuler dengan pendalaman dari mapel itu sendiri, kombel bahasa Inggris luar biasa. Artinya yang pengen saya beri masukan ini adalah, mungkin saya dulu pernah membina anak Bu Erlina juga itu Bu, sampai malam sampai apapun. Artinya memang ekstra energi itu ada untuk keberhasilan anak itu Bu.
Artinya Siap. terus berjuang itu artinya menemukan pola-pola bagaimana, makanya saya kemarin belajar sama ada sedikit Ibu Erlina, Profesor Yones Surya itu bilang begini, banyak Mmm. mahasiswa kita belajar dari SMP, SMA, belajar bahasa Inggris nggak bisa. Rupanya sekarang ada metodologi Bu, dengan 3 bulan pandai berbahasa Inggris. Nah, itulah yang perlu Mhm. dicari inovasi, sehingga anak bisa menyenangi bahasa Inggris itu sendiri gitu. Nah, makanya ada metodenya, sekedar memberi masukan metodenya itu bukan 6 tahun, tapi 3 sampai 6 bulan, anak gampang bisa menguasai bahasa Inggris, Bu. Nah, itu sekarang lagi dikembangin. Itu masukan saya, Bu Desi sih. Terima kasih. Baik, menarik sekali ya Pak Beni, nanti berbagi dengan saya Pak ya, tentang dengan apa, Saya trik-trik baru bagaimana belajar saya bahasa saya Inggris. baru dapat beritanya itu, Bu, karena saya yang saya pahami itu adalah bagaimana fisika itu asik udah saya tularkan sama anak-anak Bener. Erlina, Oke sehingga dia oke. bisa sampai ke Amerika atau sampai ke mana lah itu, sampai ke Aduh. negara. Nah, yang sekarang itu kan ketika saya jumpa Profesor Yohanes Surya 14 tahun, Mmm. 15 tahun kemudian, ada metode Mhm. yang dikembangkan yaitu berbahasa Inggris itu dalam jangka 3 sampai 6 bulan bisa. Iya iya iya. Itulah, artinya Iya. saya memberikan referensi. Itu Bener, artinya baik. saya juga lagi menggali itu. Oke. Iya, terima kasih Pak Karena Beni ya, sangat pembelajaran menginspirasi saya saya loh. ini, guru matematika saya bagaimana inovasi mengajarkan siswanya dengan mudah, saya juga Mhm. bagaimana mengajarkan dengan mudah, itu semuanya lagi dikembangkan di situ. Itu dia. Oke, Terima kasih. ya. Iya. Baik, berikutnya Berlina silakan. Iya. Luar biasa Bu Desi, komunitas belajarnya menginspirasi kepada kita sama ya. Jadi saya terpikir, wah besok boleh juga ini saya buat komunitas belajar. Karena kami secara akademik ya tadi karena banyak dilatar belakangi oleh status sosialnya. Ini kita kan tidak boleh memandang masalahnya ya Bu ya, tapi Iya. asetnya yang kita. Baik. Benar Bu Desi, Pak Beni. Mungkin yang ingin saya tanyakan Bu Desi, Iya ini Bu. kan kegiatan Ibu ekstrakurikuler ya, ekstra Iya, ya, di artinya kan ekstra di Bu. luar memakan Iya. waktu. Ini tentu yang nanti terkadang ada guru yang jadi narasumber. Iya Bu. Ada enggak tantangan Ibu, maklumlah kadang kalau kita yang guru ini, mungkin kalau di luar jam mengajar itu tantangannya mereka harus pulang atau istirahat, jadinya mereka bekerja. Benar. Ada enggak tantangan Ibu supaya seperti itu? Iya, itu Bagaimana pasti ada. solusinya Bu? Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Itu ada Bu, tentu ada. Dan jangankan saya Bu, siswa pun membaca itu ada. Oh, Jadi iya. ya, jadi memang Bu, saya punya aim atau punya target Bu, memang kepemimpinan siswa tadi. Artinya ketika mereka mau seluas-luasnya belajar, tentu tadi seperti Pak Beni bilang ya, Yohanes Surya juga mengatakan apa, semestakung ya Pak ya, belajar pada semesta alam ya, semesta semesta mendukung. Semesta mendukung. Ketika semua udah tertutup, maka semestakung ya, semesta akan mendukung ya Pak Beni ya, akan semesta akan mengambil alih. Jadi memang Bu ya, tantangan ada Bu, seperti guru umpamanya mereka merencanakan narasumbernya Ibu Anu gitu ya Bu untuk IPA, dia nggak bisa Bu. Memang anak itu juga akan mencari narasumbernya mereka-mereka sendiri Bu. Oh ya kakak ini, kakak itu. Nah jadi kalau memang mereka satu ada kebanggaan barangkali menjadi narasumber ya Bu ya. Kita kan bilang kamu mentor, kamu narasumber. Jadi satu kebanggaan aja barangkali sebagai upahnya Bu. Nah ketika guru nggak sanggup, ya jadi memang semestakung tadi Bapak Ibu. Nah jadi saya yakin sekali Bu. Kadang-kadang gurunya sendiri yang nggak siap untuk waktu. Nah, tapi memang tujuan kita melatih kepemimpinan mereka, Bu. Nah, ketika mereka terjepit, oh iya, mereka masih punya pilihan lain. Mereka masih punya cara lain gitu loh. Nah, begitu. Dan mereka report ke saya. Kan saya ketua kombel untuk beberapa kombel gitu Bu ya, ketua kombel siswa untuk beberapa. Jadi mereka juga ngelapor, oh saya langsung puji Bu, oh bagus you memang you are good ya, leadershipnya bagus nih, saya bilang gitu ya. Mungkin itulah hadiah mereka Bu. Bukan saya memang saya mengatakan itu dengan tulus Bu, karena memang terjadi ya Bu ya, kepemimpinan dia Bu. Nah meskipun juga ada tantangan, mereka juga kadang-kadang nggak siap juga sebagai narasumber, akhirnya mereka membuat seperti belajar kelompok begitu Bu. Belajar kelompok yang mana semua boleh jadi narasumber, itu saya pikir luar biasa capaian anak-anak seperti itu Bu ya. Nah begitu ya, memang nggak semua anak seperti itu Bu, tapi minimal mereka boleh suatu saat nanti mendiseminasikan bagi orang-orang yang mungkin belum terlibat. Itu yang bisa saya ini Bu Erni Latis. Thank you. Iya. Keren. Nanti ini kita coba nanti ke depannya.
Terima Akhirnya kasih Bu Desi. pola Bu Desi saya ambil, saya adopsi, pola Bu Erlina saya adopsi. Ya, Saya sama juga Pak Benny. benar, saya akan ATM polanya Pak Benny Iya. sama Bu Erlina. Kalau saya agak Oke. gila nih Bu Desi, tanya Bu Erlina. Tapi kalau Oke, gila Bapak positif nggak apa-apa Pak Benny. luar biasa dari Bu Oke. Desi yang dengan kegiatan kombelnya bagaimana siswa bisa memperdalamkan satuan di pelajaran masing-masing. Bu Desi dengan kecintaannya bahasa Inggris, ya siswa bisa memilih di antara guru bahasa Inggris yang ada. Dia bisa menyuarakan ini our classroom, this is our voice, semuanya ada di sekolahnya. Bu Erlinawati dengan polisi lingkungannya, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah harus memiliki disiplin, tim penegak disiplin di satuan kelas. Ada 3 orang di setiap kelasnya. Kemudian ditanya bagaimana kegiatan PABS dilaksanakan secara efektif di sekolah dengan keterlibatan seluruh warga sekolah. Semoga program yang kita paparkan bertiga ini dapat kita laksanakan dan dapat menjadi tugas kita ke depannya sebagai tagihan kita untuk CGP rekognisi modul 3.3 di aksinya.